untuk auskultasi dipastikan bahwa pasien itu berada dalam keadaan supinasi atau terlentang. Kemudian untuk suara S1 gimana sih itu? Biasanya dapat didengarkan di bagian apex. Kemudian itu dimulai. Jadi kok bukan di apex nggak terdengar? Bisa sih. Ini gimana sih maksudnya? Oh, paling jelas terdengar itu di bagian apex jantung. Gimana sih? Jadi dikarenakan adanya penutupan dari katup mitral dan juga tricuspid. Biasanya itu Berarti gini aja apa? Jadi untuk S1 dia itu berhubungan sama ventricular systole. Misalkan ada 2 komponen, maksudnya terus komponennya apa sama apa? Apa komponen S1? itu mitral dan tricuspid gitu kan. Terus apa lagi? kemudian S2. Nah, kalau S2 komponennya ke aortik dan pulmonik. aortik sama pulmonik. Terus apa lagi yang diomongin? Terus saya akan auskultasi di bagian apex jantung. ya apex jantung itu Di ICS di mid clavicular line di CS kali. itu untuk dengerin suara Suara mitral. mitral gitu ya. Yang penting di posisi apa, katup apa, terus gitu. Coba dengar. Duk kedengeran. Yang S1 ada apa? Yang loop. Oke. Terus cara untuk memastikannya Bersama karotid arteri. Terus gimana dok megangnya? satu di itu, satu di Ini ya. arteri apa aja yang bisa? Karotid, brachii, Radial. Semuanya juga Radial. bisa, dorsalis pedis juga bisa. Jauh. Cuman, jauh. Itu juga maksudnya bisa untuk ngetes, cuman itu kitanya nggak mungkin karena Biar coba. posisinya jauh. Jadi yang dekat adalah karotid atau radial. radial biasanya. Bapaknya miring dulu ya. Bawah sih. Atau radial aja. Susah ya tapi. Radial bisa ke sini. Dok, ngebedainnya gimana nih? Jadi gimana teorinya? Kalau pas ada pulse itu adalah S1. S1. Nah coba gimana? Berarti Atau beberapa detik bedanya milisekan. Bisa bedain? beda sih, pulse-nya beda. Gimana? Tapi gimana Pulse-nya beda? ngebedainnya? Maksudnya ada beberapa selang beberapa milisekund. jadi nggak pas sama. Iya. Oh. Gimana ya? Aku Pokoknya yang ngejelasinnya pulse bingung. itu berarti dia setelah S1, seandainya itu nggak barengan, berarti dia setelah S1 sebelum S2. Kalau seandainya nggak barengan, Ini sebelum S2. Iya, iya, gitu. berarti intinya kamu bisa nentuin kan S1 Iya, S2 nya mana? Tahu? Tahu. Berarti ya satu yang pertama kali ya kan? Iya ada. Tuh. Iya ya. Gimana susah ngejelasinnya? Kenapa itu korespon sama I1? Pulse itu kenapa? Pulse. Gimana? Tadi tuh Jana ngejelasin apa ya? Lupa. Jadi biar nggak cuma hafalan, jadi kamunya paham gitu kenapa? Satu kan ventricular itu, ventricular systole kan. Iya. Terus? Ventricular systole kan dia penting ngirim ke seluruh tubuh, makanya jadi langsung. Kan kalau yang S2 kan dia atrial systole kan. Atrial systole buat ke arah jantung aja, makanya nggak terasa sampai ke seluruh tubuh. Jadi gini, ya benar kayak gitu ya. Intinya adalah kalian balik lagi ke definition. Intinya S1 itu apa? Suara apa? Mitral yang nutup ngebuka. Nutup. Mitral nutup kalau apa? Kontraksi ventrikel gitu kan. Jadi intinya kamu mulai dari definisi dulu. Intinya saya S1 nih, S1 ini pulse-nya kedengar. Kenapa? Berarti S1 tuh apa sih yang nutup? Berarti mitral sama tricuspid. Kita pakai yang mitral aja ya, karena dia pressure-nya lebih besar yang kiri.
Mitralnya nutup. Nah pertanyaannya, mitral nutup ketika apa? Ketika ventricle contraction, ketika systole. Kalau dia systole, berarti kan ventricle-nya ejection, dia nutup. Kalau misalkan dia nutup mitralnya, beberapa milisecond kemudian yang ngebuka apa? Aortic. Karena nggak mungkin dua-duanya nutup. Pasti ketika dalam satu bilik itu ya, kiri atau kanan ada yang nutup, pasti ada yang ngebuka. Gitu. Karena kalau nutup semua nggak mungkin gitu kan. Jadi dia nutup pasti beberapa milisecond kemudian aortiknya kebuka. Aortik kebuka artinya darahnya keluar. Sedangkan aortik itu ke seluruh tubuh, makanya bisa dipegang gitu. Masih bingung nggak? Enggak kan? Nah sekarang itu artinya bisa barengan banget, bisa beberapa detik bedanya. Kalau barengan banget berarti yang barengan itu intinya bukan artinya darah dari jantung yang A itu langsung A-nya ada di sini, tapi bisa aja yang bunyi itu yang ada plusnya adalah darah yang tadinya di sini kedorong, kebayang nggak? Jadi bisa barengan gitu loh. Tapi beberapa milisecond doang ya sama aja. Jadi intinya bukan artinya darah yang dari aortik langsung ke dorsalis pedis, enggak. Misalkan itu kumpulan atau grup darah A gitu yang baru ini. Nah yang di sini bukan A, bukan artinya A langsung ke situ, enggak. Pasti kan butuh waktu kan. Darah yang tadinya di deket-deket radialis jadi kedorong. Itu yang buat pulse gitu loh. Ya. Oke, terus udah nentuin, udah gitu udah mitral, terus yang tes 2 gitu ya. Tes 2 itu terjadi karena penutupnya pulmonik dan juga aortic valve. Nah ini nggak sama yang lainnya. Gimana sih? Bingung. Tetap di situ ya. Oh ini masih di mitral valve. Kemudian yang pulmonary valve itu di auskultasi di intercostal kedua di parasternal line. Berarti tadi di sini. ini apa? Itu pulmonik. Enggak, ini nggak related sama valve. Mana kiri ini cuma ada satu sensor. Saya geser dikit mati. Jadi walaupun di mitral dia nggak bunyi. Padahal mitral paling keras misalnya. Jadi ini satu sensor di sini. Nah, ini suara apa? Pulmon. Bedanya sama respon ke suara lain. Ngaco nih. Udah ini suara apa deh? Normal. Terus statik. Nah, ini gimana sih? Beda deh. Itu ada beat. Nggak respon lah, udah ini normal dulu deh. Ini suara apa? Yang S1 mana?
Setidaknya kamu tahu yang normal, di luar ini oh berarti ada sesuatu, itu aja dulu. Baru nanti pas belajar yang selanjutnya kamu tahu hormonnya gimana. Aduh ini ngaco ah. Kalau sistolik gimana murmurnya? Ini apa murmur apa? Sistolik. Ini aortic regurgitasi. Aortic regurgitasi apa? Diastol. Sistolik, sistolik. Sistolik. Aortik kan? Aortik regurgitasi. Aortic regurgitasi apa? Sistolik murmur tadi. Diastolik. Gak tahu kata dokter yang tadi. Kata dokter yang tadi. Kenapa coba aortic regurgitasi diastolik? Kalau misalkan sistolik, dia aortic stenosis. Berarti kebalikannya, kalau aortic regurgitasi dia diastolik. Kenapa? Bisa jelasin patofisiologi? Regurgitasi itu balik lagi kan? Kalau Jadi stenosis berarti- misalkan yang gampang ya. Stenosis apa yang terjadi? Katupnya Nggak bisa buka. katupnya kaku, diameternya harus kebuka. Misal ya 10 cm, dia cuma 5 cm. Ya, ini misalkan aortik. Berarti aortik itu butuh buka full kalau lagi kapan? Lagi sistolik, ya kan? Berarti aortik stenosis itu murmurnya murmur sistolik. Kebalikan sama regurgitasi. Berarti kalau regurgitasi dia Balik lagi. harusnya nutup sempurna, tapi dia nggak bisa nutup sempurna. Oh iya. Penyebabnya macam-macam, bisa RHD itu rematik kardisis sebagai komplikasi rematik fever yang kemarin kalian tanyain, kayak gitu. Jadi kalau regurgitasi harusnya dia Diastolik. harusnya dia nutup. Nah pada saat kapan aortik itu nutup? Sistol diastol. Diastol berarti murmurnya Biasa. tuh. Sekarang mitral stenosis. Mitral stenosis sistolik diastolik. Sistolik. Diastolik. Diastolik. Kenapa? Coba yang mana yo? Diastolik. Bina. Kan stenosis berarti nggak bisa buka. Harusnya dia buka tuh pada saat ngisi si left Nah, ventricle. berarti pada saat Diastol. diastol gitu. Ya, intinya definisi terus kenapa gitu. Ya, mitral regurgitasi berarti pada saat Sistol. sistolik. Kenapa? Harusnya nutup pas dia Harusnya kontraksi. kalau regurgitasi berarti dia ngebuka kan? Harusnya dia nutup sempurna. Pada saat kapan mitral harusnya nutup sempurna? Sistol. Sistol. Jadi dia sistolik gitu. Ya. Ini nih nggak bisa dengerin lagi ah. Dengerin ini.